Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman petani. Ya, perkenalkan, ini jenis baru namanya Thales. Kalau di sini namanya Thales Januari. Enggak tahu namanya Januari itu apa. Yang jelas Thales ini sangat produktif. Yang penting tanah di sekitarnya gembur dan 1 tahun itu cukup ditimbun tanah 1 kali atau rerumputan babat-babatan seperti ini, itu jauh lebih bagus. Nah, adapun kegunaannya ini menurut kabar yang beredar akan adanya krisis pangan, ini menjadi salah satu alternatif ketahanan pangan. Nah, kenapa demikian? Yang nggak tahu kandungannya apa, yang jelas saya sudah sering mengkonsumsi ini umbi ya. Ini umbi jenisnya mirip porang juga, tapi kalau lokasinya seperti ini itu jauh lebih bagus. Yang ini nggak ribet, penanamannya nggak ribet, nggak perlu waktu ekstra untuk merawat seperti ini seperti itu ya. Nanti kita videokan yang habis ditanam bagaimana caranya atau gimana, itu nanti ada. Nah, bukannya saya beralih ke komoditi, tapi ini karena sektor pertanian, jadi saya rasa itu perlu. Nah, masih berlangsung di Kapolaga, di Kemukus juga ada. Nah, ini Thales ya, kembali lagi. Ini Thales Januari. Ini usianya 7 bulan. Kalau di tanah sini, karena ini tanahnya ya gembur nih, tuh seperti ini, gembur banget, cukup dikasih serasah-serasah, rerumputan dan sebagainya. Nah, ini bukan Thales bening ya, Thales bening atau Thales yang sekarang itu. Ini Thales dari zaman dulu, pabriknya pun sudah ada. Nggak tahu di pabrik dibikin keripik atau apa. Ini memang bisa jadi keripik, bisa jadi makanan ya, cemilan dan sebagainya, tergantung kita mengolahnya. Getuk ya, kalau bahasa Jawa getuk Thales itu ada juga, olahannya ada. Nah, ini 7 bulan saya kubur 1 kali. Nanti di tahun kedua tergantung lihat ininya ya, bonggolnya. Kalau bonggolnya sudah di atas tanah, kita kubur lagi. Di tahun kedua kita panen. Nah, ada yang 1 tahun panen, tapi itu bibitnya harus yang sudah besar atau dari umbinya yang besar. Nah, ini silahkan disaksikan ini ya, di atas. Maaf jatuh. Di atas rerimbunan itu tetap aja tumbuhnya bagus. Dan satu hal yang mengejutkan kemarin ya, saya pikir kalau umbi-umbian itu akan sangat rakus memakan nutrisi, tapi sebenarnya juga tidak. Justru ini saya bilang mempersubur tanah. Kenapa saya bilang begitu? Karena di setiap rumpun yang saya cabut itu cacingnya tumbuh banyak sekali dan tanahnya hitam. Nah, ini salah satu kegunaannya. Nah, di video ini juga ada ya, silakan. Ini kopinya harusnya kalau ini memang menyerap nutrisi berlebih atau rakus nutrisi, harusnya kopinya enggak seperti itu. Ini tanpa pupuk, ini hanya mengandalkan alam. Ini Kemukus juga ada. Ini kita jalan ya, Kapolaga juga ada. Ini mendengar ada isu akan adanya krisis pangan global, jadi nah ini kapolnya juga ada. Nah, ini yang kemarin sudah saya cabut. Ini usianya 1 tahun, tapi penanamannya dengan umbi ya, umbi yang besar. Ini jadinya seperti ini. Ini penanamannya nggak ribet, cukup dibuatkan lubang ya. Tuh. Ini usianya 4 hari teman-teman.
buatkan lubang, geletakin seperti ini. Nanti ketika daunnya sudah mekar tumbuh dan akarnya sudah menjalar kemana-mana, kita kubur pakai serasah ini. Jadi kenapa memang saya sengaja membiarkan gulma ini tumbuh subur. Nah, fungsinya ini nanti akan jadi seperti ini, buat makanan tanaman yang kita budidaya. Kita kuburkan di sini. Nah, setelah itu biarkan saja, dibiarkan. Nah, selain di sini juga saya taruh di sampingnya kapol. Jadi ini nanti habis dengan sendirinya. Terus berjalan melakukan perawatan menggunakan gulma yang ada. Jadi kita nggak perlu modal pupuk, ya. Ibaratnya tidak perlu merogoh kantong lebih dalam. Nah, ini saya selingi kapol. Nah, ini seperti ini cara saya menanam. Nah, ini ada lubang-lubang. Nah, ini aja. Ini nanti busuk sendiri dan itu turun ke sini, babatan kapol apa serasa-serasa dedaunan gulma-gulma. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini ya saya geletakin seperti ini di lubang. Saya biarkan aja. Itu tadi penanaman sampai bawah sana. Nah, itu ada yang terjatuh itu. Di sana nanti kita tanam di sana. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau sekarang penjualannya lebih gampang. Yang seperti ini pun masuk. Kalau dulu enggak. Kalau dulu hanya yang masih seperti ini. Kalau saya seperti ini masuk. Kalau dulu seperti ini enggak bakalan masuk. Tapi sekarang ya, kemarin ini udah habis dibawa ke jalan. Yang seperti ini masuk. Sayang kalau enggak dibawa. Nah, akhirnya saya kumpulkan lagi. Nah, ini ya, ini salah satu alternatif bibit atau malah yang lebih bagus. Ini ya, pentolan-pentolan seperti ini akan jadi umbi. Nah, ini akan jadi umbi. Nah, jadi isi lah ibaratnya seperti itu. Nanti di sini itu akan keluar akar. Ini tadi saya patahkan. Nah, seperti itu. Ini bisa untuk bibit, malah lebih bagus dari umbinya. Penanamannya ya salah satunya seperti itu. Cuma dilobangin, digeletakin aja, jangan dikubur. Malah kalau dikubur biasanya walaupun hidup itu akan mengurangi produktif kedepannya atau isinya akan kurang. Jadi alangkah baiknya digeletakin aja perlahan-lahan 1 tahun. Nah, 1 tahun dikubur 1 kali, yaitu di usia 6 bulan setelah tanam atau setelah penaruhan. Biasanya seperti itu, 6, 7, 8 itu baru melakukan pengurukan. Nah, kemudian dilakukan lagi 6 bulan lagi kalau mau rutin. Kalau saya mah kadang ini enggak saya sempetin ya, jadi males. Malah itu tadi yang panen-panen itu enggak saya kubur ya, tapi ya tetap isi sih isi, tapi isinya itu kurang, enggak sebanyak yang kalau dirawat. Nah, ini bisa juga untuk bibit yang seperti ini, yang umbinya yang panjang-panjang, yang gede-gede itu bisa untuk bibit. Nah, karena ini terlalu rimbun, jadi saya rasa kalau di holti itu kurang masuk. Di rempah paling ya kapulaga, kemukus yang masih bisa bertahan. Untuk lada pun hanya titik-titik tertentu saja, nggak bisa maksimal. Ini kemukusnya ada di pohon alpukat. Ini kebun alpukat dan durian. Ada juga mahoninya, ya komplit seperti swalayan. Nah, ini durian. Namun di sini terlalu dingin ya, mungkin terlalu dingin jadi agak kurang fit. Nah, ini camp saya. Ini camp saya selama mengerjakan lahan. Ini luasnya hampir ada 3 hektaran. Tuh,
sampai puncak sana, itu sampai bawah sana. Ini udah saya kerjakan 1 minggu. 1 minggu belum ada kelihatan dikerjakan. Nah itu yang lubang-lubang itu, seperti itulah saya menanam. Nanti terus saya rawat terus, nanti akhirnya rumputnya mati dengan sendirinya. Jadi kalau untuk penanaman atau perawatan ya, nah ini kapol ya, ini serasah yang baru saya babat, saya taruh seperti ini kapol hibrida. Dibiarkan saja, nanti mati sendiri rumputnya, jadi makanan untuk tanaman ini. Nah, seperti itu. Nah ini salah satu contoh yang kemarin sore saya taruh di sini sambil hujan-hujanan, rasanya seperti mau putus tulang-tulang kita. Nah ini di bawah pohon durian ya, pohon durian tuh sampai sana, terus sampai pinggir kali, naik terus pokoknya sampai pol. Nah ini penanaman yang beberapa, ada 2 bulanan ini. Nah penanaman seperti ini yang sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan, itu sebaiknya segera dibersihkan di sekitarnya dengan membabat nih seperti ini. Ini memang sengaja ya, saya nggak matikan dulu. Nah ini bekas yang saya ambil kemarin. Ini satu rumpun dapat 1 karung kurang lebih 30 kg ya. Kalau untuk rata-rata itu 10 kilo per pohon di usia 2 tahun, itu rata-rata 10 kilo ya. Ada yang 5 kilo, ada yang 15 kilo, ada 20 kilo, tapi diambil rata-ratanya itu 10 kilo per pohon kali 1.400 untuk pasaran saat ini, itu 1.400 per kilogram dengan timbangan, sistem timbangan 10%. Misalkan 1 kintal dipotong 10 kilo karena ada tanahnya ya, di umbinya ada tanahnya. Nah ini maksudnya bisa untuk dibudidaya di bawah rerimbunan. Misalkan yang seperti ini, kalau kita biarkan itu enggak menghasilkan nilai lebih, hanya menunggu pohon durian ya. Misalkan pohon durian itu ada nilai lebihnya dari ini. Ini kalau terawat 1,5 tahun, 1 tahun udah bisa dipanen, namun belum maksimal isinya. Nah seperti ini usianya 1 tahun ya lebih, karena memang saya nanamnya itu dari bonggol seperti ini juga dulu, bonggol besar. Jadi 1 tahun saya panen, ini terkubur ya, atau tertimbun tanah sendiri karena tebingnya ini longsor, menimbun dengan sendirinya secara alami. Jadi ini 1 pohon itu jadi 1 karung kurang lebih 30 kg. Nah ini kelihatan ya, saya patahkan di sana. Nah itu patahannya, saya tanam lagi. Nah seperti ini kondisinya di hutan, memang hutan ini. Nah ini sampai atas, ini belum selesai, mungkin kekurangan bibit lagi ya. Saya nggak bawa bibit dari area perkampungan karena terlalu jauh, jadi saya tetap hanya mengembangkan bibit yang ada di sini. Nah ini salah satu cara ya. Nah bagi kalian yang berternak ikan air tawar, nila atau gurame, nah ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan. Nah selain ikan, ini apa namanya, mentok ya, mentok atau bebek. Ini dikukus sebentar, sangat suka mereka. Mereka sangat suka. Ini namanya kalau di sini itu lompong. Ya, pelepah-pelepah dari pohon tales ini atau pelepah dan daun tales itu bisa dikukus sebentar, dikasihkan ke mentok atau bebek.
bagi yang beternak itu, atau nggak usah dikukus, langsung ceburkan kolam ikan air tawar. Nah ini tidak ada yang terbuang ya, katakanlah tidak ada yang terbuang, karena ini dari pelepas sampai daunnya bisa bermanfaat. Nah untuk kalian yang tahu, mungkin kalau orang Jawa tahu, nah ini bisa dimasak atau disayur. Ini biasanya kalau istri saya itu dibuangin seperti ini. Nah dibuang kulit luarnya, dikukus, terus disayur. Nah ini kalau yang tumbuh kecil-kecil di area tanah-tanah seperti itu, biasanya tumbuh yang kecil-kecil itu daunnya bisa juga ditumis ya, ditumis. Nah, mungkin kalau orang Jawa tahulah makan makanan seperti ini dan olahan-olahan dari umbinya tales ini. Nah itu dia. Bagi saya ini ya, apalagi di zaman seperti ini ya, saat seperti ini itu bisa untuk memberi masukan lebih ya, di saat kapolaga harganya hancur, di saat kemukus ya, kalau saya kemukus itu harganya yang stabil, tapi di lahan tingkat kematiannya sangat tinggi dan buahnya sekarang jarang, karena mungkin sebabnya adalah faktor hujan yang terlalu tinggi. Nah jadi tales ini bisa jadi alternatif, dia tahan terhadap pH rendah atau di bawah rimbunan, dia tahan, aman. Intinya kalau mau isinya umbinya itu banyak dan besar, selalu gembur, tanahnya selalu gembur, intinya hanya itu saja. Tapi kalau tanah yang agak keras, biasanya dia cuman gemuk, isinya nggak banyak, karena dia tidak kuat mendorong tanah itu. Biasanya isi, tapi kalau nggak sedikit ya kecil-kecil untuk tales-tales seperti ini. Nah mudahnya ya ini, di bawah rimbunan seperti ini dia tetap oke. Nah ini kemukus juga ada di sini, ada. Untuk informasi perawatan kemupus ini yang kemarin di video ada ya, di video sudah pernah ada itu, perbandingan antara yang dirawat bersih terus dengan yang dibiarkan itu aman. Di lokasi ini ada kalau paling 500-an pohon ada sampai atas, satu pun alhamdulillah belum ada yang mati, namun perawatannya hanya seperti itu. Nah bawahnya saya babat-babat, nih atasnya padang ya. Wah, cukup sinar matahari ini sekitar 40%-an. Ini memang belum saya sempatkan untuk membuang ranting-ranting ya, untuk menambah sinar matahari, itu memang belum saya sempatkan. Nah ini lokasinya di pegunungan. Mungkin kalian ya dengar suara kicauan burung, ada suara sungai yang sangat asri. Nah ini itu yang tadi, ini tales ini. Nah ini adalah penanaman saya, menanam kemukus langsung di lahan dari sulur ya, yang ada sulurnya ini seperti ini. Tuh. Ini nanti ketika sudah ada tunasnya, agak saya bersihkan biar merambat. Nah termasuk yang atasnya ini saya bersihkan, dan rantingnya ini yang kepotong nanti ditanam lagi untuk pengembangan. Tuh karena itu sampai bawah ya, sekitaran sini itu masih kosong. Nah, sampai sana itu masih kosong, belum sudah saya tanami, tapi mungkin nggak hidup atau kurang perawatan ya, karena rumputnya terlalu gelap. Oke, nah ini sebagai contohnya ada teman.
Nah itu. Nah seperti itulah saatnya kita membersihkan ranting-ranting agar mataharinya kecukupan. Nah itu akhirnya dia mengejar sinar matahari yang dari timur ya, matahari dari sana. Nah itu yang sudah mulai hidup ya. Nah seperti itu cara saya menanam, tapi ini memang mode atau teknik zaman nenek moyang. Saya praktekkan lagi di lahan, akhirnya ya alhamdulillah jadi. Mungkin kemukus sukanya seperti itu. Nah ini talas-talasnya, cara menanamnya seperti ini. Ini yang umbi siap dijualnya seperti ini. Tuh, sampai sana itu ada kemukus juga itu. Nah itu baru saya tebangin tuh rantingnya. Tuh saya tanam satu. Ini juga ada nih di pohon ini. Tuh terlihat nggak keurus. Nah ini kapol hibridanya. Ya biar murah tetap saya menanam. Ini mungkin sekitaran ada 100 rumpun ya, 150-an. Nah, 150-an lagi ini penuh sampai bawah sana. Nah itu di mahoni nih ada nih, ada ya di pohon durian dekatnya. Nah oke, ini penanaman tadi seperti itu, muter di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir batas yang saya utamakan terlebih dahulu. Nah nantinya seperti ini teman-teman. Itu kan ada lubang ya, misalkan 6 atau 7 bulanan lagi itu insya Allah sudah tumbuh minta ditimbun. Babadannya ini saya masukkan ke situ, tanah topsoilnya ini saya pakai buat ngubur di sana, buat nimbun. Nah jadi kita nggak perlu memakai pupuk sintesis secara berlebihan. Kita cukup menggunakan hasil rerumputan dari alam dikembalikan ke alam. Nah seperti ini saya pakai buat nimbun pohon pisang. Nah oke, demikian tadi informasi dari saya mengenai pertanian. Nah, apabila ada kurang atau kurang jelas, yang pasti biasa saya itu kurang pinter kalau dalam audio dan video, saya mohon maaf karena membuat kurang enaknya didengar atau kurang enaknya dilihat. Nah terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.